Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Teteh, kenalin, aku Asma dari kita dari jurusan Teknologi Industri Pertanian. Nah, di sini aku akan menceritakan mengenai penerapan dan application pada pabrik kelapa sawit. Nah, di video ini merupakan hasil dari beberapa literatur yang udah aku baca dan juga materi dari mata kuliah bioteknologi lingkungan. Nah, tapi sebelum mengenalkan application lebih jauh, aku mau ngejelasin dulu sedikit tentang limbah. Nah, limbah itu merupakan bahan sisa dari hasil dari kegiatan atau industri di lingkungan agroindustri atau dimanapun itu. Jadi yang harus digarisbawahi adalah bahan sisa. Jadi apapun yang kalau yang namanya bahan sisa itu berarti limbah. Nah, di sini udah ada 3 jenis limbah yang dibagi berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada limbah padat, yang kedua ada limbah cair, yang ketiga ada limbah gas. Atau mungkin teman-teman juga udah ada yang mendengar tentang limbah partikulat. Nah, limbah partikulat itu masuknya ke limbah padat karena bentuknya yang merupakan kumpulan dari beberapa partikel, polusi dan juga debu-debu, dan itu bersifatnya padat dan itu menjadikan dia masuk ke limbah padat. Nah, aku juga mau ngasih intermezzo sedikit nih tentang BOD dan COD. Karena nantinya di video ini akan sedikit menyinggung mengenai BOD dan COD. Nah, BOD itu merupakan singkatan dari Biological Oxygen Demand, yang merupakan parameter untuk mengukur jumlah oksigen yang digunakan oleh bakteri untuk menguraikan seluruh zat organik yang terlarut dalam air buangan. Dan COD merupakan singkatan dari Chemical Oxygen Demand, yang merupakan parameter untuk jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk melakukan oksidasi zat organik dalam air limbah. Terus, biasanya limbah cair itu sebelum dibuang ke lingkungan akan diolah dulu, jadi kayak pre-treatment gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan BOD dan COD-nya tinggi, itu ujung-ujungnya akan merusak lingkungan. Jadi sebelum dibuang ke lingkungan itu harus diadain pre-treatment agar tidak merusak lingkungan. Nah, sekarang kita ngebahas land application. Nah, land application itu apa sih? Land application itu merupakan pemanfaatan limbah cair dari industri kelapa sawit untuk digunakan sebagai penyubur atau pemupuk tanaman kelapa sawit dalam areal perkebunan kelapa sawit itu sendiri. Jadi, dari kelapa sawit untuk kelapa sawit itu sendiri, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ngebahas tentang prinsip dari land application. Prinsip dari land application itu merupakan limbah cair pabrik kelapa sawit yang masih mengandung unsur-unsur tanaman yang dapat menyuburkan tanah. Unsur-unsur tersebut adalah zat hara yang terdiri dari nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Jadi jumlah nitrogen dan kalium dalam limbah cair pabrik kelapa sawit itu masih sangat besar. Jadi bisa bertindak sebagai nutrisi untuk tumbuh-tumbuhan. Limbah cair pabrik kelapa sawit juga dapat digunakan untuk land application adalah limbah cair yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga kadar BOD-nya berkisar antara 3.500 ppm sampai 5.000 ppm. Jadi sama seperti yang udah aku bilang tadi, kalau sebelum dibuang ke lingkungan itu harus diolah kembali. Nah, dengan komposisi yang cukup kaya akan unsur hara,
maka limbah cair tersebut mempunyai potensi yang baik untuk menggantikan peran pupuk anorganik. Kemudian kita lanjut ke tahap-tahap pada land application. Kira-kira kalau dibentuk bagan akan seperti ini secara mendetailnya. Nanti aku akan ngejelasin satu persatu dari proses-proses ini. Nah, yang pertama ada fat pit. Fat pit itu berfungsi untuk menampung minyak dari air kondensat dan stasiun klarifikasi. Selanjutnya ada kolam pengasaman yang berfungsi untuk menaikkan kadar asam. Yang ketiga ada kolam pengembangbiakan yang berfungsi untuk mengaktifkan bakteri. Yang keempat ada kolam netralisasi untuk menetralkan limbah cair. Kemudian ada kolam anaerobik yang berfungsi untuk perombakan dari bahan organik majemuk menjadi asam-asam organik. Selanjutnya ada kolam aerobik yang berfungsi untuk penguraian secara aerob. Kemudian ada kolam sedimentasi yang berfungsi untuk memisahkan cairan dari lumpur-lumpur yang mengalir dari kolam aerob. Dan yang terakhir pastinya ada land application yang berfungsi untuk pengontrol yang mengalirkan limbah cair. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, yang pertama ada fat pit. Jadi, limbah dari pabrik kelapa sawitnya itu dialirkan untuk masuk ke dalam fat pit ini. Yang mana fat pit itu berguna untuk menampung minyak yang berasal dari air kondensat dan stasiun klarifikasi. Nah, terus di limbah di dalam fat pit itu akan dipanaskan menggunakan steam pada temperatur 85 sampai 95 derajat Celcius. Kenapa harus dengan suhu segitu? Karena pada suhu segitu, minyak yang masih terkandung dalam air akan mudah lepas. Nah, kemudian minyak yang dapat diambil kembali itu berkisar antara 0,8 sampai 1,2%. Kemudian untuk dimensinya, dimensi unit ini memiliki luas 6 dikali 40 meter persegi dengan kedalaman 0,8 meter. BOD dari fat pit ini masih tinggi, yaitu 30.000 sampai 40.000 ppm dengan pH sekitar 4 sampai 5. Nah, kemudian limbah dari fat pit ini dialirkan ke kolam cooling pond yang berguna untuk mendinginkan limbah yang telah dipanaskan. Kemudian ada kolam pengasaman. Jadi, seperti yang sudah dibilang tadi, kalau kolam pengasaman ini juga berfungsi sebagai cooling pond, yang mana di kolam pengasaman ini suhunya yang tadinya masih 85 sampai 95 derajat Celcius akan diturunkan menjadi 60 sampai 70 derajat Celcius. Tapi seperti namanya kolam pengasaman, kolam ini akan tetap fokus dengan proses pengasaman itu sendiri, di mana terjadi kenaikan kadar asam dari komponen-komponen asam yang mudah menguap, yaitu dari 1000 ppm menjadi 5000 ppm. Dan lamanya limbah cair dalam kolam pengasaman ini sekitar 5 hari. Nah, kemudian lanjut ke kolam pengembangbiakan. Kolam pengembangbiakan ini berfungsi untuk mengaktifkan bakteri. Pembiakan bakteri dapat dilakukan dengan proses seeding dan lamanya itu sekitar 3-7 hari. Tapi apabila bakteri sudah cukup tersedia dalam kolam pembiakan, maka proses pengolahan selanjutnya dapat berlangsung tanpa melalui kolam pembiakan, yaitu dari feed pad langsung ke kolam pengasaman.
kemudian ke kolam netralisasi. Nah, pada kolam netralisasi ini, suhu limbah cair akan semakin turun lagi, menjadi sekitar 40 derajat Celcius. Dalam kolam netralisasi, pH akan dinaikkan dari 4 menjadi 7. Nah, dengan cara gimana dinaikkan pH-nya? Yaitu dengan menambahkan kaustik soda sebanyak 5-6 kilo per ton limbah cair. Kemudian lanjut ke tahap kolam anaerobik. Jadi sebenarnya kolam anaerobik itu ada 2 proses lagi, yaitu anaerob primer dan juga sekunder. Jadi yang pertama ada kolam perombakan anaerob primer 1. Nah, limbah cair di dalam kolam penetralan tadi dialirkan ke kolam perombakan pertama bersamaan dengan dialirkannya lumpur aktif dari kolam pembiakan dengan perbandingan jumlah yang sama. Reaksi mikrobiologis segera berlangsung di situ. Nah, di mana penguraian bahan-bahan organik majemuk dalam limbah cair menjadi asam-asam organik yang mudah menguap atau dengan nama lain volatile fatty acid. Nah, dengan terbentuknya asam-asam ini, maka pH akan kembali menurun. Namun, dengan melakukan resirkulasi cairan yang membuat pH lebih tinggi, maka proses penurunan pH dapat dinetralisasi. Nah, di dalam kolam ini, waktunya sekitar 40 hari. Kemudian lanjut ke kolam anaerob primer 2. Proses penguraian atau perombakan dari bahan-bahan organik majemuk menjadi asam-asam organik itu terus berlangsung di kolam yang kedua ini. Waktunya juga sekitar 40 hari. Jadi kalau di total itu memakan waktu yang cukup lama, yaitu 80 hari. Tapi umumnya dalam kurun waktu tersebut, proses perombakan sudah berlangsung secara optimal dan BOD-nya dapat diturunkan dari 25.000 ppm menjadi 5.000 ppm yang kira-kira pengurangannya itu sekitar 80%. Kemudian lanjut ke kolam anaerob sekunder 1. Nah, reaksi mikrobiologis tahap berikutnya adalah pengubahan asam yang mudah menguap menjadi gas-gas seperti metana, karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan lainnya. Dan di dalam kolam ini sekitar 20 hari. Dan kemudian lanjut ke tahap kolam anaerob sekunder 2. Proses pengubahan asam-asam yang mudah menguap itu dilanjutkan dalam kolam yang kedua ini. Nah, apabila terjadi penurunan pH, maka dapat dilakukan resirkulasi. Waktu penahanannya juga sekitar 20 hari. Jadi kalau di total untuk yang sekunder ini memakan waktu 40 hari. Pertumbuhan bakteri penghasil metana ini lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan bakteri penghasil asam. Kenapa? Karena berkurangnya energi yang diperoleh dari substrat atau limbah itu sendiri. Nah, pengurangan beban BOD dari 5.000 ppm menjadi 1.750 ppm dengan efisiensi penguraian sebesar 65%. Kemudian lanjut ke kolam aerobik. Nah, proses penguraiannya berlanjut ke aerob. Jadi kalau anaerob tadi secara anaerob, kalau yang di kolam aerob secara aerob, yaitu proses yang berlangsung dengan membutuhkan oksigen melalui udara. Oksigen diperlukan untuk pertumbuhan maupun untuk respirasi. Waktunya yang dibutuhkan itu sekitar 15 hari. Nah, dengan menggunakan aerator dan suplai oksigen yang cukup, maka angka BOD dapat ditekan
dari 1.700 ppm menjadi di bawah 100 ppm, yang itu sekitar efisiensi penguraiannya menjadi lebih dari 95%. Efluen dari kolam aerob ini sudah memenuhi baku mutu limbah, sehingga boleh dibuang langsung ke badan air penerima seperti sungai ataupun yang lainnya. Kemudian ada kolam sedimentasi. Kolam sedimentasi ini berfungsi untuk memisahkan cairan dari lumpur yang mengalir secara kontinu dari kolam aerob. Waktunya sekitar 4 hari, dan apabila dirasa masih kurang, maka proses pengendapan yang kedua dapat dilakukan pada kolam sedimentasi yang kedua. Tapi kalau dirasa cukup untuk proses yang pertama, bisa langsung dilanjutkan ke yang tahap selanjutnya, yaitu land application pastinya. Nah, land application ini merupakan tempat pembuangan terakhir. Kolam ini hanya berfungsi sebagai pengontrol yang mengalirkan limbah cair secara perlahan ke badan-badan air seperti sungai dan pemukiman masyarakat. Nah, kemudian saya memiliki kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan, yaitu penggunaan land application merupakan metode yang efektif untuk menyuburkan lahan kelapa sawit, tetapi harus terus dimonitor sehingga tidak melampaui kemampuan daya dukung lahan perkebunan itu sendiri. Nah, apabila jumlah limbah cair yang dialirkan ke lahan perkebunan melalui batas kemampuannya, maka yang terjadi adalah pencemaran air tanah. Dan terakhir, terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.